Halo PMKers. Destinasi wisata di Jawa Tengah rupanya memiliki kisah legenda yang menarik. Salah satunya adalah Danau Rawabening. Legenda Rawabening merupakan legenda yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Rawabening merupakan danau alami yang memiliki luas 2.670 hektar. Danau ini berada di tempat wilayah kecamatan di Kabupaten Semarang, yaitu Kecamatan Bawen, Ambarawa, Tuntang, dan Kecamatan Banyubiru. Danau ini terletak di cekungan antara Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, dan Gunung Ungaran. Kepopuleran Rawabening tidak lepas dari cerita rakyat setempat yang melegenda. Konon, Rawabening berasal dari naga yang sangat sakti. Nah, dikutip dari berbagai sumber, berikut cerita legenda naga yang menjadi asal-usul Rawabening di Jawa Tengah. Tapi sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan push notification button agar selalu update informasi terbaru dari PMK. Asal-usul Rawabening menjadi pertanyaan oleh sebagian masyarakat. Nah, dirangkum dari laman belajar kemendikbud.go.id dan informasi wisata Kabupaten Semarang. Legenda Rawabening dimulai dari sebuah desa yang bernama Desa Ngasem, yang terletak di kaki Gunung Telomoyo. Desa tersebut dipimpin oleh seorang kepala desa yang arif dan bijaksana, bernama Ki Selagondang. Ki Selagondang memiliki seorang putri bernama Endang Sawitri yang sangat cantik. Pada suatu hari, diperlukan sarana tolak bala berupa pusaka sakti sebagai salah satu syarat agar penyelenggaraan acara merti desa bisa berjalan lancar tanpa adanya halangan apapun. Kemudian, Ki Selagondang mengutus putrinya Endang Sawitri untuk meminjam pusaka sakti milik Ki Hajar Salokantara, sahabat Ki Selagondang. Namun, Ki Hajar Salokantara memberikan pesan kepada Endang Sawitri untuk jangan meletakkan pusaka di atas pangkuannya. Namun di tengah perjalanan pulang, Endang Sawitri melanggar pesan tersebut. Akibatnya, Endang Sawitri pun hamil. Ki Selagondang pun memohon agar Ki Hajar Salokantara mau menikahi sang putri untuk menutup aib keluarganya. Dengan berat hati, maka Ki Hajar Salokantara pun menerima Endang Sawitri sebagai istrinya. Setelah anaknya lahir, ternyata anaknya berupa naga yang kemudian diberi nama Baruklinting. Saat itu, untuk melepas kutuk pusaka, Baruklinting harus menemui Ki Hajar Salokantara yang sedang bertapa di Gunung Telomoyo. Selanjutnya, Ki Hajar Salokantara menyuruh Baruklinting untuk bertapa kembali di Gunung Telomoyo agar dia terlepas dari kutukan pusaka sakti tersebut. Setelah selesai bertapa, Baruklinting kemudian berubah menjadi manusia. Setelah berubah wujud menjadi manusia, Baruklinting kemudian meminta makan dan minuman, namun diusir oleh penduduk desa. Dan hanya seorang janda tua yang bernama Nyai Lantung yang memberikan makan dan minuman kepada Baruklinting. Kemudian Baruklinting menancapkan sebatang lidi dan mengadakan sayembara. Dia mengatakan, siapa yang dapat mencabut lidi, maka ia adalah orang yang hebat. Saat itu tidak seorang pun penduduk desa yang sanggup untuk melepas lidi tersebut. Nah, saat lidi dicabut oleh Baruklinting, kemudian lubang dari lidi tersebut menyemburkan air yang sangat deras dan
berubah menjadi air bah. Penduduk pun memukul kentongan tanda bahaya. Mendengar suara kentongan, Nyai Lantung naik ke atas lesung sesuai dengan pesan dari Baru Klinting. Tak lama kemudian, air bah tersebut menjelma menjadi genangan luas berbentuk rawa-rawa dengan air yang sangat bening. Nyai Lantung kemudian menamakan desa yang tenggelam itu dengan nama Rawa Bening, yang berasal dari genangan air bening yang membentuk rawa. Nah, itulah asal-usul danau Rawa Bening dan ular naga Baru Klinting. Dari kisah legenda tersebut, ada pelajaran penting yang bisa dipetik. Pesan cerita sifat angkuh atau sombong adalah sifat yang tidak terpuji. Saling membantu dan saling menolong adalah sifat yang patut dicontoh tanpa memandang latar belakang dan status sosial. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang legenda Rawa Bening dan ular naga Baru Klinting? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video dari PM Gan berikutnya.